Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping, kembali lagi dengan saya di channel Caping Petani. Apa kabar semuanya Sobat Caping? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Buat Sobat Caping yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya doakan semoga lancar dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin. Buat Sobat Caping yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Baiklah Sobat Caping, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuatkan tutorial tentang mikroorganisme lokal. Nah, kenapa pada video kali ini saya membuatkan tutorial tentang bagaimana cara membuat mikroorganisme lokal? Nah, di sini saya membuatkan video ini karena banyak komentar dari Sobat Caping sekalian di video-video sebelumnya bertanya tentang apa sih itu mol dan bagaimana cara membuatnya. Di sini bahan yang saya gunakan dalam pembuatan mikroorganisme lokal yaitu di sini sudah saya siapkan tempe. Nah, tentu Sobat Caping penasaran kenapa di sini saya menggunakan tempe. Tempe ini di sini memiliki ragi untuk memproses atau memfermentasi dari si kedelai. Jadi secara tidak langsung tempe ini juga memiliki bakteri yang bagus dalam proses penguraian dan proses fermentasi untuk dijadikan mikroorganisme lokal. Dan tentu saja juga sangat bagus untuk menambah mikroorganisme tanah kita dan sebagai penyubur untuk tanaman kita. Pasti Sobat Caping atau kita sebagai petani sudah tidak asing lagi dengan yang namanya mol atau mikroorganisme. Nah, biasanya kita para petani menggunakan mol atau membeli mol dengan merek EM4. Padahal kita bisa membuatnya secara sendiri atau mandiri. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang yang berlebih untuk memberi produk yang berisikan mikroorganisme. Nah, dengan kita biaya yang murah, kita hanya membeli tempe ini saja sudah cukup atau bahkan lebih dari mikroorganisme lokal atau mikroorganisme yang ada pada produk yang ada di toko pertanian. Jadi kita bisa menghemat biaya serta bisa memproduksi secara banyak tanpa harus membeli produk yang sudah jadi. Dan untuk proses pembuatannya pun tidak rumit, proses pembuatannya sangat gampang, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Nah, Sobat Caping, di sini kita akan langsung membuat bagaimana proses pembuatan mikroorganisme lokal menggunakan bahan organik yang yaitu tempe. Nah, di sini sudah saya siapkan sekitar 3 liter air atau air cucian beras. Selanjutnya ada 2 batang tempe dan selanjutnya di sini ada molase. Nah, di sini kenapa kita menggunakan tempe? Karena pada tempe ini memiliki bakteri untuk pengurai selulosa, pengurai fosfor, dan banyak manfaat lainnya untuk ke tanaman kita. Jadi bakteri yang ada atau mikroorganisme yang ada pada tempe ini tidak kalah efektif atau tidak kalah manfaatnya dibandingkan bakteri EM4 yang ada dijual di toko pertanian. Jadi langsung saja kita ke proses pembuatannya. Baiklah, yang pertama di sini kita hancurkan tempe ini. Nah, pada tempe ini juga memiliki bakteri yang namanya Rhizopus sp. Nah, setelah kita hancurkan, lalu kita tuangkan, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisikan air cucian beras atau air leri ya, Sobat Caping. Jadi mikroorganisme yang ada
pada cairan mol yang kita buat ini nanti akan sangat bermanfaat untuk tanaman kita dan juga bisa sebagai starter atau pengurai bahan-bahan organik lainnya agar lebih cepat terurai. Nah, yang terakhir kita tambahkan makanannya yaitu molase sekitar 4 tutup botol. Nah, setelah semua bahan kita masukkan ke dalam satu wadah ini, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur secara merata. Setelah semua bahan tercampur atau teraduk secara merata, maka cairan mikroorganisme lokal ini selanjutnya kita fermentasi minimal 7 hari di dalam wadah yang tertutup dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Baiklah Sobat Caping, setelah tadi selesai kita membuat atau proses pembuatan mikroorganisme lokalnya, bisa langsung kita simpan di dalam wadah yang tertutup dan tidak terkena sinar matahari. Nah, jadi setelah kita lakukan fermentasi minimal 7 hari, cairan mikroorganisme lokal ini bisa kita aplikasikan ke tanah serta tanaman kita. Jadi di sini saya ingin juga menjelaskan beberapa manfaat dari mikroorganisme lokal yang sudah kita buat ini. Nah, yang pertama ini bisa sebagai starter untuk mengurai bahan-bahan organik dalam proses pembuatan pupuk organik padat. Nah, jadi di sini mol ini bisa kita tambahkan sebagai bakteri untuk mengurai bahan-bahan organik biar lebih cepat terurainya dan proses fermentasinya lebih cepat. Selanjutnya bisa kita aplikasikan ke tanah serta tanaman kita. Jadi di sini mikroorganisme lokal ini berfungsi untuk menambah mikroorganisme yang ada pada tanah serta mengurai dan melarutkan bahan-bahan organik yang ada dalam tanah kita serta membantu menyuburkan tanah serta tanaman kita. Dan selanjutnya di sini juga bisa sebagai anti hama dan penyakit. Jadi mikroorganisme lokal ini sangat banyak manfaatnya dan sangat-sangat bagus untuk kita aplikasikan atau kita gunakan pada lahan pertanian kita. Setelah Sobat Caping tahu beberapa manfaatnya, di sini saya akan memberitahu juga bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikannya. Nah, apabila Sobat Caping ingin mengaplikasikannya sebagai starter dalam pembuatan atau pengomposan pupuk organik padat, Sobat Caping bisa melarutkan cairan mikroorganisme lokal ini sebanyak 50 ml hingga 70 ml larutan mol ini ke dalam 1 liter air biasa. Lalu bisa Sobat Caping siramkan ke bahan organik dalam proses pengomposan pupuk organik padat. Nah, selanjutnya apabila Sobat Caping ingin mengaplikasikannya pada tanah serta tanaman kita, bisa melarutkan mol ini sebanyak 20 hingga 30 ml dicampur ke dalam 1 liter air biasa, lalu Sobat Caping kocorkan ke tanah atau juga tanaman kita. Ingat ya Sobat Caping, sebaiknya penggunaan mol ini hanya dikocorkan, tidak untuk disemprotkan ke tanaman kita. Tunggu apa lagi dan jangan berlama-lama, langsung saja Sobat Caping bisa praktekkan di rumah agar Sobat Caping dan saya juga saling mendapatkan manfaatnya dari mikroorganisme lokal yang kita buat sendiri. Tidak perlu kita mengeluarkan uang secara berlebihan hanya untuk memproduksi atau menghasilkan mikroorganisme lokal. Karena kita tidak harus membelinya. Kita bisa membuatnya secara sendiri dan tentu saja gampang membuatnya serta murah harganya. Jadi ingat ya Sobat Caping, bahan-bahan yang ada di sekeliling kita atau bahan organik yang melimpah di sekeliling kita bisa kita gunakan sebagai starter untuk pembuatan mikroorganisme lokal. Jadi ingat ya Sobat Caping, kita sebagai petani harus menjadi petani yang cerdas, mandiri, dan berdaulat. Agar kita tidak ketergantungan terhadap produk-produk yang ada di toko pertanian. Demikian video kali ini tentang bagaimana proses pembuatan mikroorganisme lokal menggunakan bahan tempe. Untuk Sobat Caping, dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, komen, like,
dan juga share, agar channel Caping Petani ini semakin berkembang dan terus maju. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.